Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak pada kesempatan berbahagia ini pada materi sejarah kebudayaan Islam pada bab 3 yaitu tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, ya, di mana pada bab 3 ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu mungkin anak-anak tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, pemimpin. Oke, pemimpin. Oke. Tapi nanti secara mendalam setelah kita mempelajarinya. Selanjutnya siapa saja yang termasuk Khulafaur Rasyidin? Berarti pernah dengar Abu Bakar, ya, Utsman bin Affan, terus Umar bin Khattab, terus siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Berarti sudah pernah mendengar mungkin di pelajaran di MP, ya. Oke. Terima kasih anak-anak pada pembelajaran kita hari ini, ya, yaitu tentang materi Khulafaur Rasyidin, ya, di mana pada kompetensi dasar yang harus perlu kita pahami di sini anak-anak, yaitu pertama menghargai perilaku Khulafaur Rasyidin, cerminan dari akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua, merespon nilai-nilai yang terkandung dalam prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, baik untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, memahami sejarah Khulafaur Rasyidin. Nah, itu adalah merupakan KD atau kompetensi dasar. Nah, yang selanjutnya adapun indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pertama menunjukkan perilaku baik seperti yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, menunjukkan perilaku yang sungguh-sungguh dan sangat dalam belajar, dalam mendapatkan prestasi yang gemilang, ya. Yang ketiga menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin, menjelaskan sejarah Khulafaur Rasyidin. Yang keempat menjelaskan profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Itu untuk pertemuan pertama. Selanjutnya nanti di pertemuan kedua kita akan membahas tentang profil Khalifah Utsman bin Affan dan profil Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, ya, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat satu, menunjukkan perilaku baik seperti yang dicontohkan oleh para ulama Rasyidin. Ini perlu diingat anak-anak, karena ini adalah target kita dalam pembelajaran kita. Yang kedua, menunjukkan perilaku yang sungguh-sungguh dan semangat dalam belajar untuk mendapatkan prestasi yang gemilang. Yang ketiga, menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, menjelaskan sejarah singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, menjelaskan profil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang keenam adalah menjelaskan profil Khalifah Umar bin Khattab. Di mana nanti anak-anak pada skenario pembelajaran kita pagi ini, yaitu pertama peserta didik menyimak cerita yang Bapak ceritakan, yang akan Bapak paparkan, ya, serta peserta didik menyimak penjelasan apa yang Bapak juga akan saya jelaskan dan saya bacakan. Dan selanjutnya nanti kalian mencari sendiri di buku yang akan Bapak bagikan. Bapak sudah siapkan bukunya. Profil tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, profil tentang Umar bin Khattab, dan banyak lagi cerita-cerita tentang masa hidup beliau, ya. Untuk itu saya bagikan buku dan kita akan bagikan menjadi 4 kelompok, ya. Ingat, ya, pada kelompok pertama kita namakan dengan kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2 kita namakan kelompok Umar bin Khattab. Kelompok 3 kita namakan kelompok Utsman bin Affan. Dan kelompok 4 kita namakan kelompok Ali bin Abi. Ya, silakan kita
buat kelompok. Ya, perhatikan di samping bukunya anak-anak, ya, di samping buku, di sini juga Bapak sudah membuat apa namanya, saya sudah buat. Ya, silakan dibuka bukunya tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, ya, pada halaman 81. Silakan buka buku halaman 81. Ya. Diperhatikan, ya. Sejarah Khulafaur Rasyidin, ya, di mana setelah sakit beberapa minggu, Nabi Muhammad SAW wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni tahun 632 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada 10 Hijriah, anak-anak, ya, berada di kota Madinah. Persiapan pemakaman dihambak oleh Umar yang melarang siapapun yang memandikan atau menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Ia berkeras bahwa Nabi tidak wafat. Itu saking mencintai, saking cintanya terhadap Rasulullah, ya, terhadap Nabi. Umar bin Khattab melarang siapapun yang mendekati jasad baginda Rasulullah, siapapun yang ingin mengkafani atau memandikan, dilarang oleh Umar bin Khattab. Saking kerasnya bahwa dia berprinsip bahwa Nabi Muhammad tidak wafat, ya. Di mana Abu Bakar yang kebetulan sedang berada di luar Madinah, ya, bergegas kembali dan menjumpai Umar sedang menahan semua umat muslim yang lain, dan lantas mengatakan, ya, saudara-saudara, itu kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, barang siapa mau menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati, ya, tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu selalu takkan pernah mati. Maka gemetarlah Umar bin Khattab dan luluhlah hatinya. Barulah proses pemakaman baginda Nabi Muhammad SAW dilaksanakan. Ya, itu adalah merupakan penggalan cerita, ya, yang terjadi saat itu, yang terjadi di kala mana Nabi Muhammad SAW wafat, ya. Abu Bakar kemudian membacakan surah dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 3, ya, yang artinya Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Itu yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 3. Itu sudah ada di bukunya juga, ya, teksnya juga sudah ada. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini, ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, silakan kalian baca bukunya, baca teksnya. Target kita di sini adalah kalian untuk kelompok 1 mencari profil Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 2 mencari profil tentang Umar bin Khattab, kelompok 3 mencari profil tentang Utsman bin Affan, dan kelompok 4 mencari profil tentang Ali bin Abi Thalib. Ya, silakan anak-anak mulai bersiap-siap, ya, untuk kelompok 1 membaca hasil hasil bacaannya, hasil teks yang sudah Bapak berikan tadi, ya.
Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 bersiap-siap, dan untuk kelompok 3 dan 4 siap-siap untuk menanggapi bacaan atau teks yang disimpulkan oleh teman-temannya. Silakan untuk kelompok 1 untuk memulai. Silakan. Profil Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah masuk Islam. Nama sebelum Islam adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan berbudi. Di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosok yang jelas dan jujur. Sejak usia muda, Abu Bakar memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul dengan menerima wahyu pertama, Abu Bakar merupakan orang dewasa pertama masuk Islam. Selama di Mekah, peranan beliau sangat besar untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Lewat dakwah beliau, ada beberapa dari kalangan bangsawan Quraisy yang masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, A'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abu Bakar bin Umar. Abu Bakar mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Beliau rela mengorbankan harta dan jiwanya untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam suka dan duka. Beliau melindungi Nabi Muhammad dari ejekan dan rencana pembunuhan kafir Quraisy. Beliau selalu setia mendampingi Nabi Muhammad dimanapun dan kapanpun. Pada saat Nabi Muhammad sakit dan menjelang wafatnya, Abu Bakar sering menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat. Ketika Nabi Muhammad wafat, kaum Ansar mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'ad. Mereka membicarakan salah pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad. Mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad. Para sahabat membiarkan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib terlambat membantu Abu Bakar karena beliau sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memilih Islam selama 2 tahun. Ya, itu adalah profil dari Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dibacakan oleh kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1 anak. Ya. Selanjutnya dilanjutkan untuk kelompok 2. Silakan. Melainkan hanya terpisah saja dari ruhnya dan suatu saat akan kembali lagi. Kemudian Abu Bakar datang dan menyatakan bahwa barang siapa mau menyembah Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa mau menyembah Allah, Allah selalu hidup dan tak pernah mati. Lalu Abu Bakar membaca surah Ali Imran ayat 3. Artinya, Muhammad itu tidak lain sungguh telah terjadi sebelumnya beberapa orang maksud, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang. Murtad, barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan salat. Beliau wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membacakan hasil pencariannya di buku, yaitu tentang profil dari Abu Bakar As-Siddiq dan profil tentang Utsman bin Affan. Ya baiklah anak-anak, pada kesempatan kita kali ini kita simpulkan, ya, siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu? Siapa Abu Bakar As-Siddiq?
utama dari Rasulullah SAW. Beliau adalah khalifah pertama setelah wafatnya baginda Rasulullah, digantikan oleh Umar bin Khattab. Teman-temannya sudah membacakan, perhatikan untuk kelompok 3 dan 4. Teman-temannya sudah membacakan profil Abu Bakar As-Siddiq dan profil Umar bin Khattab. Di mana dalam profil Abu Bakar As-Siddiq anak-anak, ya, kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah nama gelar yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW karena beliau adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini juga di mana Abu Bakar As-Siddiq, ya, adalah seorang khalifah pertama, ya, yang sebagaimana yang sudah disimpulkan atau profilnya sudah dibacakan oleh kelompok 1, dan kelompok 2 menyimpulkan tentang Umar bin Khattab yang memiliki watak yang sangat keras, ya. Kala itu di mana Umar bin Khattab, ya, memiliki watak yang sangat keras saat sebelum masuk agama Islam. Beliau adalah orang yang sangat menentang keberadaan agama Islam. Tetapi setelah beliau masuk agama Islam, beliau menjadi pembela utama dari syiar penyebaran agama Islam, membantu baginda Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, untuk itu anak-anak, itu saja ya yang pada kesempatan ini. Nah, untuk pertemuan kedua besok kita persilakan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 untuk mempresentasikan seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, itu saja anak-anak, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini karena jam sudah lewat, guru yang lain sudah menunggu. Untuk itu seraya mengucapkan alhamdulillah dalam pelajaran kali ini. Tapi sebelum itu sudah kita simpulkan tadi yang pertama yang menjadi khalifah pertama pengganti baginda Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara profilnya akan dibacakan nanti oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.